Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membantah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak, Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Sudah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Sebelum polemik bandara hantu mencuat, Menteri Perhubungan ternyata sudah mencabut status Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Maka Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari dan atau ke luar negeri. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, musyawarah daerah HIPMI Maluku Utara diwarnai kericuhan. Musyawarah yang berlangsung di Kota Ternate itu diwarnai aksi saling pukul antara dua pendukung calon ketua. Salah satu pendukung mengalami luka akibat pukulan. Musyawarah Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-6 Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Kota Ternate diwarnai kericuhan. Terjadi aksi saling pukul antara dua pendukung calon ketua di dalam ruangan musda. Akibat kejadian ini, salah satu pendukung terluka. Kericuhan terjadi karena pendukung salah satu calon menduga ada ketidaknetralan ketua organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi Badan Pengurus Pusat HIPMI. Sementara pimpinan sidang musda menyebut insiden tersebut terjadi bukan dilakukan oleh peserta musda. Kemudian ada terjadi gesekan karena ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan peserta musda. Itu yang pertama. Dan itu masih acara pembukaan, masih banyak undangan yang kita undang. Jadi itu belum insiden tadi itu bukan dari peserta musda. Apakah itu dari pihak? Hingga kini pengurus HIPMI Provinsi Maluku Utara masih menyelidiki siapa provokator yang menyebabkan insiden tersebut terjadi. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Menteri Perhubungan mencabut izin penerbangan Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari dan atau ke luar negeri.
Kementerian Perhubungan mencabut izin layanan penerbangan dari dan atau keluar negeri secara langsung di Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Pencabutan izin di bandara yang terletak di Morowali, Sulawesi Tengah itu tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 55 tahun 2025 yang telah diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi pada 13 Oktober 2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mencabut aturan sebelumnya tentang izin penerbangan internasional secara langsung pada bandara ini. Sejak aturan ini diteken, Bandara IMIP Morowali tidak lagi memiliki izin melayani penerbangan internasional di kawasan industri tersebut. Sebelumnya polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas bea cukai. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah-tengah kemelut penanganan bencana Sumatera, netizen justru mengenang dan juga merindukan 3 sosok yang pernah terlibat dan berjasa sebagai jembatan informasi seputar bencana. Mereka adalah mantan Kepala BNPB almarhum Doni Monardo, mantan juru bicara BNPB almarhum Sutopo Purwonugroho, dan mantan juru bicara Satgas COVID-19 almarhum Ahmad Yuryanto. Bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera tak hanya meninggalkan kerusakan dan duka mendalam, tetapi juga memicu diskusi publik mengenai kualitas penyampaian informasi bencana nasional. Di tengah ketidakpastian, masyarakat kembali mengenang 3 tokoh yang pernah menjadi rujukan dalam mencari informasi dan manajemen krisis bencana, yakni mantan Kepala BNPB almarhum Doni Monardo, mantan Jubir BNPB almarhum Sutopo Purwonugroho, dan mantan Jubir Satgas COVID-19 almarhum Ahmad Yuryanto. Menjabat sebagai Kepala BNPB periode 2019-2021, Doni Monardo menghadapi berbagai bencana besar semasa kepemimpinannya, termasuk pandemi COVID-19. Doni dikenal responsif, cepat mengambil keputusan, dan selalu hadir di tengah masyarakat terdampak. Doni juga dikenal sebagai penggerak mitigasi jangka panjang dengan kampanye pelestarian lingkungan. Doni wafat pada 2023 usai dirawat intensif selama 2 bulan. Tak hanya Doni, BNPB juga dikenal dengan sepak terjang sang juru bicara, almarhum Sutopo Purwonugroho. Rutin berbagi informasi dengan masyarakat, Sutopo menjadi wajah informasi kebencanaan di Indonesia melalui sumber informasi yang jujur, ilmiah, dan menenangkan masyarakat sehingga mampu memerangi hoaks. Tak hanya menyajikan data akurat, Sutopo juga mampu berbicara dengan empati yang mendalam. Namun, kanker paru-paru stadium lanjut memaksa Sutopo menyerah. Sutopo wafat pada 2019. Di era pandemi COVID-19, mantan juru bicara Satgas COVID-19 Ahmad Yuryanto kerap dijadikan tolok ukur ketegasan komunikasi pemerintah di tengah kekacauan pandemi. Di tangan Yuri, alur informasi yang jelas membantu masyarakat merasa aman dan terarah. Namun menjelang pandemi berakhir, Yuri pun wafat pada 2022 karena kanker usus yang dideritanya. Kerinduan masyarakat akan ketiga sosok ini pun ramai-ramai digaungkan di media sosial. Warganet mengingat ketiganya sebagai simbol kualitas kepemimpinan yang diharapkan masyarakat. Karena sejatinya, di tengah bencana, kehadiran pemimpin dengan komunikasi yang menyejukkan dan kerja nyata adalah sosok yang didamba.